Salam sejahtera untuk kalian semua yang di rumah maupun di mana kalian berada. Nah, saat ini kita berjumpa kembali dalam kebaktian sekolah minggu dan CMC untuk kelas besar bersama Lause Pipit. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa. Anak-anak silakan mengikuti Lause berdoa di rumah kalian. Kalian bisa tundukkan kepala, tutup mata, dan ikut Lause berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu yang agung. Engkau adalah Allah yang telah menciptakan alam semesta, Allah yang memelihara kami dan menganugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami berjumpa melalui video dalam kebaktian. Tolonglah kami pada saat ini akan memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tolonglah agar setiap kami, baik di rumah dimanapun kami berada, kami dapat memuji Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kali ini Lause mau mengajak kalian menyanyi sebuah lagu baru ya. Lause tidak tahu ya, mungkin di antara kalian sebagian kecil pernah mendengar lagu ini, atau yang belum, kita sama-sama belajar. Nah, lagu ini berjudul Ku Diberikan Kidung Baru ya. Ku Diberikan Kidung Baru. Dan lagu ini dalam bahasa Indonesianya itu ada 3 bait ya, 3 bait. Jadi kita akan nyanyi bersama-sama, kalian di rumah ikuti ya. Lause akan nyanyi, kalian nanti lihat teksnya di layar. Jadi ikut sama-sama Lause menyanyi memuji Tuhan. Nah, setelah itu nanti Lause akan mengajarkan 1 bait saja dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita coba dulu dalam bahasa Indonesia. Sama-sama bernyanyi ya. Oke? Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan
kalian waktu nyanyi juga merasa sukacita. Jadi waktu kalian menyanyi sampai hatiku bersukacitalah, kalian harus bersukacita ya, memuji Tuhan, senyum. Ya, pembawaannya harus senyum dan bersukacita memuji Tuhan karena Tuhan memberikan kita apa katanya? Kidung baru. Nah, jadi itu 3 bait dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita pelajari 1 bait saja dalam bahasa Inggrisnya sama-sama, oke? I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. This a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Nah, yang Inggris begitu. Oke, sekarang untuk terakhir kali kita akan nyanyi dari bahasa Indonesia 3 bait terus sampai bahasa Inggris 1 bait. Jadi 4 ya bait kita nyanyi bersama-sama. Setelah itu kita masuk dalam firman Tuhan. Oke? Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Inggris. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. There's a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Oke, kita berdoa anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana Tuhan memberikan kami kidung yang baru di dalam hati kami. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan kidung yang baru karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kami di kayu salib. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersukacita di dalam hati kami karena Tuhan memberikan melodi yang indah, karena keselamatan Tuhan sudah berikan melalui Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami.
Roh Kudus mengajar kami untuk mengerti isi firman-Mu, dan Roh Kudus juga memimpin kami, memberikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini yang akan Lause bawakan itu diambil dari Perjanjian Lama. Ya, jadi kalian pasti tahu Alkitab kita, kitab suci kita itu ada Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru berapa? 27 kitab. Jadi total 66. Nah, sekarang yang akan Lause bawakan untuk kalian itu dari kitab yang pertama, yaitu Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Nah, sekali lagi Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Nah, dalam Alkitab Bahasa Indonesia ya, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul Hagar dan Ismail untuk bagian firman Tuhan ini. Nah, karena tidak begitu panjang dan ini merupakan satu bagian yang berbentuk narasi ya. Apa itu narasi anak-anak? Narasi itu berbentuk cerita ya, jadi kisah ya, yang kisah atau cerita yang berkronologi ya. Jadi di sini kita akan melihat ayat ini, membacanya, dan kita belajar apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui kisah dari Hagar dan Ismail. Nah, coba kalian di rumah kalau punya Alkitab buka dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Kita lihat ayat pertama, dikatakan adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Jadi di sini kalian harus tahu Allah itu memanggil Abraham. Ya, kalian tentu sudah tahu ya kisah Abraham. Abraham dipanggil keluar ke satu tempat yang Tuhan belum kasih tahu tempatnya, dan Abraham taat, dia beriman, dan Allah berjanji kepada dia akan memberikan dia keturunan ya, keturunan dari Sarah ya. Waktu Allah memanggil Abraham, Abraham itu sudah tua ya, sudah berumur berapa? Kalian tahu? Umurnya sudah 75 tahun. Ya, sudah tua ya, kalau zaman sekarang itu sudah jadi kakek. Nah, 75 tahun. Dan istrinya itu beda 10 tahun ya, jadi 65 tahun sudah tua. Dan mereka menanti ya, kok belum mengandung ya si Sarah ini, padahal Tuhan janji akan memberikan dia seorang keturunan, seorang anak. Lalu karena menanti-menanti tidak sabar. Jadi seringkali manusia itu ya seperti itu. Kalau sudah dijanjikan, menanti-menanti, akhirnya tidak sabar. Walaupun beriman, tapi tetap tidak sabar. Akhirnya apa? Berkatalah Sarai kepada Abram. Jadi anak-anak perhatikan ya di sini, ya pada bagian ini nama Sarah itu masih Sarai dan nama Abraham itu masih Abram, belum diganti namanya ya oleh Allah. Jadi berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Wah, jadi di sini Sarai si istri itu menyuruh suaminya itu mengambil pembantunya ya, mengambil budaknya, hambanya itu menjadi istri. Untuk apa? Untuk apa anak-anak? Dia bilang supaya pembantu aku itu bisa melahirkan anak untuk aku, karena aku dan nanti Tuhan itu belum kasih aku anak. Nah, anak-anak harus tahu ya di sini budaya orang pada saat itu, kebiasaan orang saat itu, kalau ya istri mengizinkan suaminya mengambil budak atau siapapun perempuan lain untuk menurunkan anak ya, untuk melahirkan anak baginya, berarti nanti budak yang diambil diperistiri oleh suaminya, anaknya lahir itu nanti jadi milik dia ya, karena dia budak.
dan dia yang mengizinkan suaminya untuk ya mengawini budaknya, pembantunya. Jadi nanti anak yang dilahirkan oleh si pembantu itu atau si budak itu akan jadi milik nyonyanya, ya, menjadi milik majikannya. Jadi itu budaya boleh seperti itu ya. Itu waktu itu terjadi demikian. Ya, jadi karena kebiasaan seperti itu di situ, jadi Sarah juga berlaku seperti itu. Harusnya dia nggak boleh sebagai seorang istri dari Abram ya yang sudah menerima janji dari Allah, yang beriman kepada Allah, dia nggak boleh melakukan itu. Dia nggak sabar. Jadi dia suruh suaminya ambil budaknya ya perempuan untuk melahirkan anak bagi dia. Nah, coba kita lihat. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, anak-anak coba lihat ya. Suaminya ini dengar juga kepada istrinya. Ya. Suaminya harusnya bilang, ih kamu nih kok aneh ya. Biasanya jadi istri kan takut sekali. Suaminya punya istri muda, punya istri kedua, punya perempuan lain. Kalau suaminya itu bisa jadi selingkuh, dia takut sekali. Tapi ini aneh. Demi ingin ya, ingin. Sarah ini berpikirnya apa anak-anak tahu nggak? Dia pikir dia mau bantu Allah. Allah ini kok lama banget ya, udah janji mau kasih saya anak, kok belum sih? Saya bantu dia agak cepet lah. Jadi nanti anak dari pembantuku ini jadi anakku, kan cepet. Nah, seringkali manusia seperti itu anak-anak, berpikir ingin membantu Allah dengan cara kita, cara manusia. Padahal Allah itu tidak lupa dengan janjinya. Allah itu memegang janji. Apa yang Allah janjikan pasti Allah genapi. Tapi di sini Sarai dia lalai. Dia melangkahi Allah. Ya, jadi dia menyuruh suaminya mengambil budaknya menjadi istrinya. Ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi sudah 10 tahun ya mereka tinggal menanti, dari umur 75 menanti 10 tahun, jadi berapa umur Abram anak-anak? 75 tambah 10 jadi 85 tahun, belum juga punya anak. Akhirnya dia kasih nih pembantunya ke suaminya. Udah, kamu nikahi dia dan biar dia lahirkan anak untuk aku. Nah, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Wah, bayangkan ya, ada istri ya yang rela demi untuk dapatkan keturunan suruh ya pembantunya itu jadi istri suaminya. Bayangkan anak-anak. Terus ayat 4, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Jadi karena disuruh istrinya, saya bisa bayangkan mungkin Abram tuh terlalu sayang sama istrinya, sampai dengar banget ya, taat banget sama istrinya. Istrinya suruh nikahi ya, kawinin pembantu ya, budak itu pun dia mau. Lalu dia nikahi, sehingga kemudian budaknya yang orang Mesir itu betul-betul mengandung anak-anak. Ya, betul-betul hamil, mengandung. Nah, sekarang masalah terjadi. Waktu dia sudah mengandung, dia kan tadinya adalah hamba, adalah budak, pembantu. Waktu dia mengandung, apa yang terjadi anak-anak? Masalah timbul. Makanya kita itu jangan ya kadang-kadang menjadi orang yang sok pandai ya, pikir mau bantu Allah ya, mempercepat proses yang janji Allah. Waktu Sarai berpikir demikian, dia memberikan budaknya untuk suaminya menjadi istrinya. Apa yang terjadi? Ya. Betul. Pembantunya, hambanya, budaknya itu mengandung, hamil. Tetapi waktu dia mengandung, dia langsung memandang rendah nyonyanya. Dia langsung memandang rendah majikannya, yaitu siapa? Sarai. Ya, dia langsung memandang rendah. Nah, waktu diperlakukan demikian oleh budaknya, apa reaksi dari Sarai? Ya, dia jadi nyonya. Ya, dia izinkan pembantu budak untuk dinikahi oleh suaminya supaya mengandung. Sekarang
pembantunya, budaknya mengandung, lalu pembantunya itu pandang rendah akan dia. Dia sakit hati anak-anak. Ya, kamu itu kan budak, ya. Kamu pembantu saya izinkan kamu menikah dengan suamiku. Sekarang kamu pandang rendah aku. Ya, Lause bisa bayangkan pasti si budak itu yang bernama Hagar, ya. Dari tadi ya kalian harus tahu namanya Hagar. Ini pasti memandang rendahnya. Dasar perempuan tua. Ya. Coba lihat. Aku sekali nikah aja dengan suamimu langsung bisa mengandung. Kamu ya udah nunggu 10 tahun gak bisa hamil-hamil. Coba lihat aku. Wah, mungkin dia hina-hina nyonyanya. Jadi nyonyanya itu si Sarai jadi sakit hati. Waktu dia sakit hati, apa yang dia lakukan anak-anak? Coba kalian baca terus. Ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang ku derita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa yang mengandung ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Loh, apa-apa nih anak-anak? Dia sendiri harusnya sadar dia yang salah loh. Ide supaya suaminya mengambil Hagar budaknya jadi istri, itu kan ide dari dia. Tapi sekali budaknya Hagar ini menghina dia, memandang dia rendah dia marah kepada suaminya. Ya. Dia cari suaminya, ya. Dia semprot suaminya. Kamu ini ya yang bersalah, seolah-olah seperti itu ya. Ini penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawab kamu nih. Ya, sekarang si budak Hagar itu hina aku, ini tanggung jawab kamu. Kalau Lause jadi Abraham suaminya, pasti Lause bilang, loh kan kamu yang suruh aku kawinin dia, kok sekarang kamu salahkan aku? Kamu dihina kok aku yang salah? Harusnya Abraham jawab gitu kan, Abraham kan? Tetapi Abraham enggak, ya. Apa jawab Abraham kepadanya? Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Abraham ini aneh ya. Dia bukannya mengatakan itu ya, salah kamu punya ide gila, ya suruh saya menikah lagi. Harusnya dia sadarkan istrinya, tapi dia enggak. Dia malah bilang sama istrinya, loh, seolah-olah seperti ini anak-anak. Dia kan hanya budak, seorang pembantu. Dia tuh di bawah kuasa kamu. Kamu buatlah, ya terserah kamu mau apain dia. Kalau kamu merasa dihina, kamu mau apain dia aja, terserah. Boleh begitu nggak anak-anak? Nggak boleh. Harusnya dia jadi suami, dia harus langsung mengajar istrinya, ya sadarkan dia. Ini adalah ide yang salah dari awal. Tapi dia enggak, dia suruh istrinya, kamu terserah kamu mau apain itu si budak, si Hagar. Nah, karena suaminya berkata begitu, lalu si nyonya, yaitu si Sarai, menindas. Di sini kata tindas, menindas si Hagar, ya, menindas budak itu. Menindas di sini artinya apa anak-anak? Membuli, ya. Jadi ditindas, dibully ya, karena kamu hina-hina aku, ya. Jadi aku tindas. Nah, karena ditindas sebagai budak, dia nggak tahan, ya. Lalu dia apa? Di sini dikatakan tadi dia lari meninggalkannya. Ya, dia lari dari rumah nyonyanya. Dia pergi ke padang gurun anak-anak. Nah, apa yang terjadi di padang gurun? Mungkin dia menangis ya nasibnya. Ya, dia sedang mengandung, dia pergi. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi anak-anak. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, di sini kata malaikat Tuhan. Jadi anak-anak perlu tahu ya, di sini kata malaikat Tuhan ini sangat penting. Yang muncul kepada Hagar waktu dia sedang sedih di padang gurun dekat mata air, bukan malaikat biasa, tapi ada kata malaikat Tuhan. Tuhannya tuh huruf besar, artinya siapa? Bukan malaikat biasa loh anak-anak, ya. Malaikat Tuhan di sini artinya Tuhan Yesus. Ya, dia sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal. Jadi Tritunggal kalian kan tahu ya, Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah sendiri, Allah Putra adalah Tuhan Yesus.
dan Allah Roh Kudus. Jadi ketiga mereka adalah satu dan satu tapi tiga pribadi. Nah, yang muncul pada saat itu kepada Hagar adalah pribadi yang kedua ini, malaikat Tuhan. Mengapa disebut malaikat Tuhan? Karena dia itu memang Tuhan Yesus tetapi dia belum lahir ke dunia. Karena itu masih zaman dia belum lahir. Jadi dia sudah muncul ke bumi memperlihatkan diri kepada Hagar dalam bentuk malaikat. Waktu dia lahir, dia menjelma menjadi manusia, tetapi sekarang dia menjelma menjadi malaikat. Ya, jadi pre-inkarnasi. Jadi Tuhan Yesus belum lahir artinya, tapi dia sudah menampakkan diri dalam bentuk malaikat. Nah, kali ini kepada Hagar, ya. Jadi mengajarkan kita betapa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, ya. Dia tidak peduli Hagar itu orang Mesir, dia itu budak. Karena dia ditindas, Tuhan Yesus datang kepadanya untuk apa? Menghibur dia, ya. Untuk apa? Menghibur dia. Malaikat Tuhan itu lalu bertanya, ya, kepada Hagar. Katanya, "Hagar, ya, hamba Sarai." Oh, dia nggak hanya panggil Hagar, ya. "Dari manakah kamu?" Tapi dia ada tambahkan, "hamba Sarai." Jadi untuk mengingatkan si Hagar, kamu ini adalah statusnya tetap adalah hamba Sarai, ya. "Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Ya. Jadi Tuhan Yesus, ya, di sini malaikat Tuhan yaitu Tuhan Yesus, apakah dia nggak tahu Hagar tuh datang dari mana, mau pergi kemana? Dia kan Allah yang Maha tahu. Mengapa dia harus bertanya? Tuhan Yesus Maha tahu, ya. Dia tahu segala sesuatu. Hagar itu datangnya dari mana, mau pergi kemana dia tahu, tapi dia mau bertanya seperti itu, dia mau mendengar jawaban dari Hagar. Jadi jawab Hagar apa? Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Nah, ternyata dia juga orang yang cukup tahu diri. Dia nggak bilang, "Aku lari dari si jahat." Ya, nyonya yang jahat ini. Enggak, dia bilang dari Sarai nyonyaku. Ya, jadi dia tahu dia statusnya budak. Lalu kata malaikat Tuhan itu juga, ya, lagi, ya, Tuhan Yesus kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Oh, di sini Tuhan Yesus meminta dia kembali. Jadi kamu jangan lanjutkan, ya, pelarian kamu. Kamu jangan minggat. Ya, kamu harus kembali kepada nyonya kamu. Terus bukan hanya disuruh kembali terus nggak dikasih apa-apa. Bukan berarti kamu kembali aja ditindas terus nggak apa-apa kok, kamu budak. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus memberi dia sebuah janji, ya. Lagi kata malaikat itu kepadanya, ya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu." Nah, di sini penghiburan yang Tuhan Yesus berikan kepada seorang hamba, seorang budak, ya. "Aku akan apa? Membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung banyaknya." Allah pernah berjanji kepada Abraham, ya, akan membuat keturunan Abraham itu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi di sini malaikat Tuhan Yesus juga berjanji kepada Hagar, ya, waktu dia ditindas, dia sedang mengandung, Tuhan Yesus datang, ya, secara pribadi kepada dia dalam bentuk malaikat dan mengatakan, "Aku akan membuat banyak keturunanmu." Nanti kita akan lihat siapa keturunan Hagar itu yang banyak, ya. Selanjutnya, pertama diberi janji akan membuat keturunannya banyak. Kedua, selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, kedua, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Ismail." Jadi pertama, malaikat Tuhan itu berkata akan membuat keturunan yang banyak. Kedua, malaikat Tuhan itu tahu dia sedang mengandung karena dia memang adalah Allah. Dia adalah Tuhan Yesus, dia Maha tahu. Dia bilang, "Engkau sedang mengandung dan yang kamu kandung itu adalah seorang anak laki-laki." Siapa yang bisa tahu, ya, jenis kelamin kandungan pada saat itu? Kalau zaman sekarang bisa USG. Zaman itu nggak ada, ya. Tetapi karena dia Allah, ya, malaikat Tuhan ini adalah Tuhan Yesus, dia adalah Allah, dia tahu yang sedang Hagar kandung itu adalah seorang anak laki-laki dan dia perintahkan Hagar menamakan anak laki-laki yang akan dilahirkan itu siapa? Ismail. Ya, siapa namanya?
Ismail, ya, engkau akan menamai dia Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Nah, dijelaskan mengapa namanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan. Jadi Ismail, kata Ismail, nama Ismail itu artinya Allah mendengarkan. Ya. Jadi karena dia ditindas, mungkin dia sangat berduka ya, dalam kepahitan ya, menangis. Malaikat Tuhan datang mendengarkan penindasan dia. Makanya Tuhan Yesus menyuruh dia menamakan anak laki-laki yang akan dilahirkan itu Ismail, yang berarti Allah mendengarkan. Nah, selanjutnya tadi sudah ya, janji malaikat Tuhan itu, Tuhan Yesus kepadanya janji akan memberi banyak keturunan. Yang kedua apa? Memberitahukan apa, kandungannya, anaknya adalah seorang laki-laki dan namanya. Yang ketiga apa? Tuhan Yesus menjelaskan ya karakter ya dari anak laki-laki yang akan dilahirkan, yaitu si Ismail itu. Karakternya apa? Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Oh, Tuhan Yesus kok tahu ya? Sudah tahu jenis kelaminnya, kok tahu lagi kelakuannya kelak seperti apa? Ya jelas, karena dia adalah Allah. Ya, sekali lagi anak-anak ingat ya, yang datang kepada Hagar adalah malaikat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Allah yang berkuasa, maha kuasa. Jadi dia mengatakan Ismail ini kelak dia akan berlaku seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu ya, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi kelakuannya kelak itu sudah Tuhan Yesus kasih tahu kepada ibunya ya. Dia itu akan menjadi seperti seekor keledai liar ya. Suka apa? Berkelahi, suka berantem ya, suka berperang. Nah, kelak kalian akan tahu siapakah Ismail ini, anak-anak. Betul, apa yang Tuhan Yesus sudah katakan itu terjadi karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dan Ismail kemudian, ya anak-anak harus tahu ya, dia adalah bapak dari bangsa Arab. Ya. Jadi semua keturunan Arab itu leluhurnya adalah Ismail. Jadi kita lihat ya, negara bangsa-bangsa Arab itu memang sering apa, berperang, berkelahi. Nah, ini terjadi ya. Nah, setelah berkata demikian, Hagar reaksinya apa? Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus menjumpai dia secara pribadi, Tuhan Yesus menghibur dia, ya, memberikan dia janji, memberitahukan anaknya. Apa respon dia? Apakah dia bilang, kamu ini siapa? Ya, sok-sok tahu. Ya, saya nggak percaya kepadamu. Saya orang Mesir. Ya, saya hanya ikut nyonya saya yang adalah orang Israel. Ya, saya nggak percaya kepadamu. Tetapi rupanya tidak, anak-anak ya. Hagar di sini menunjukkan apa? Kepercayaannya kepada kata-kata Tuhan Yesus. Ya. Hagar, kita lihat ya, kita tahu dia percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus dari mana? Dari sikap dia menamakan tempat itu ya. Dari sikap dia merespon kepada Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan, ya. Jadi dia berjumpa dengan malaikat Tuhan itu, dia tahu itu Tuhan, ya. Dan dia menamakan yang dia jumpai itu siapa? Engkaulah El-Roi. Jadi secara ya langsung dia mengaku engkau itu Allah yang melihat. Roi itu melihat aku artinya. El itu Elohim ya, Allah yang melihat aku. Jadi engkaulah Allah. Jadi dia secara langsung mengakui Allah itu Allah yang hidup. Ya, padahal yang datang kepadanya adalah Tuhan Yesus. Dia adalah orang Mesir. Ya, dia belum percaya kepada Allah yang hidup dan benar. Tetapi karena Tuhan Yesus datang kepadanya, berkata-kata kepada dia, dia langsung percaya. Ya, dia mengakui itu adalah Allah El-Roi. Apa artinya El-Roi? Allah melihat. Ya, Allah melihat aku. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Jadi dia bisa menamakan Allah yang dijumpai itu sebagai Allah El-Roi karena dia merasa Allah itu melihat dia, ya. Dan dia melihat Allah yang telah melihat dia. Jadi dia berjumpa langsung dia menamakan Allah itu
Allah yang melihat dia. Nah, sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahairoi. Jadi sampai saat ini sumur itu disebut dengan nama Lahairoi. Nah, letaknya antara Kades dan Beret. Nah, lalu setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia merespon Tuhan Yesus dengan kepercayaannya, yang menyebut Tuhan Yesus sebagai El Roi, ya. Dia kembali, ya. Dia taat. Tuhan Yesus bilang, kamu balik kepada nyonyamu. Nggak apa-apa, kerja terus sama dia. Nah, jadi dia kembali, dia bekerja dengan Sarai sampai kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Mengapa Abram bisa namakan dia Ismail? Pasti dia cerita, ya, kenapa dia pulang. Kan dia sudah lari minggat, tahu-tahu dia datang pulang kembali, pasti malu dong, ya enggak? Tetapi dia merendahkan hati, ya, mau pulang, ya, kembali kepada nyonyanya, tuannya Abram, dan pasti dia menceritakan apa yang terjadi yang membuat dia mau kembali. Pasti dia cerita kepada Abram dan Sarai. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang memberitahukan dia itu dan ini. Makanya Abram bisa menamakan anak yang dilahirkan itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi tadi Lause bilang kan, 10 tahun mereka menanti, dan pada 10 tahun itu Sarai meminta Abram mengambil Hagar menjadi istrinya, dan tahun berikutnya yaitu tahun ke-11, berarti umur Abraham 85 tambah 1 tahun 86. Baru Abram memperoleh seorang anak laki-laki dari budaknya, dari Hagar, yaitu Ismail. Tetapi anak-anak perlu tahu, tetap Ismail ini bukanlah anak perjanjian, bukan anak yang Allah janjikan. Karena Allah berjanji kepada Abraham, ya, keturunan yang akan diakui, yang akan menurunkan Tuhan Yesus adalah dari rahim Sarai, ya. Tetap Ismail bukan, walaupun dia adalah keturunan Abraham, tetapi dari Hagar, dari budak perempuan itu. Jadi di sini anak-anak perlu tahu, pelajarannya untuk kita, jangan bersikap seperti Sarai, ya. Jangan berpikir dengan cara manusia ingin membantu Tuhan, ya, mempercepat proses janji Tuhan atau membantu Tuhan dalam hal apapun, ya, supaya lebih cepat. Jangan tidak bersabar, ya. Karena ketidaksabaran dari Sarai akhirnya apa? Lahir Ismail, ya. Yang seharusnya bukan yang harus lahir, ya, yang Allah janjikan itu dari rahim dia. Dia nggak sabar, dia pikir cara dia bisa menolong, yang meminta suaminya mengawini pembantunya, budaknya. Tetapi tetap Allah memegang janjinya. Keturunan Abraham dari istrinya Sarai, yaitu Ishak, nanti kalian akan belajar, yang akan menurunkan Tuhan Yesus, ya. Tetap ada konsekuensinya, ya, karena dia sudah melakukan kesalahan, mempunyai ide yang salah. Suaminya akhirnya punya seorang anak laki-laki dari istri yang lain, dan itu menurunkan bangsa yang besar yang kemudian selalu bermusuhan dengan keturunan dia sendiri dari Ishak nanti. Nah, itulah konsekuensinya. Jadi setiap hal, kekeliruan apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, anak-anak. Jangan berpikir, ya, oh nggak apa-apa lah, Allah maha mengampuni, ya, pasti dia mengampuni. Memang Allah, ya, kita berlaku salah, kita minta ampun, ya, pasti Tuhan mengampuni kita, ya. Darah Tuhan Yesus menyucikan, tetapi konsekuensinya harus kita terima. Seperti saat sekarang, ya, keturunan Ismail itu adalah bangsa yang besar juga, bangsa Arab, ya, dan mereka itu sering berperang melawan Israel. Dan itu kesalahan siapa? Kekeliruan yang dilakukan oleh Sarai dari pertama. Nah,
Jadi inilah pelajaran kita hari ini anak-anak. Ya, saya berharap kalian mengerti dan belajar ya untuk taat dan menunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan menolong kita, akan membantu kita. Kita harus bersabar terus berdoa menanti jawaban dari Tuhan. Oke? Kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16 tentang Hagar dan Ismail. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang tertindas, namun Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu juga Maha Adil ya. Walaupun Engkau mengampuni setiap kesalahan dan kekeliruan yang manusia lakukan, namun konsekuensinya tetap Engkau berlakukan untuk mengajar kami selalu taat 100% kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus mengajar kami, menolong kami, dan kami berdoa kiranya di tengah-tengah pandemi yang masih merajalela ini, Tuhan terus melindungi kami, memberikan kami kesehatan, dan menjaga keluarga kami, keluar masuk kami, dan khususnya berikan kami ketaatan kepada pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kebaktian kita untuk kali ini sampai di sini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.